Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Seorang pria di Kutai Barat edarkan obat terlarang jenis baru. Jelang Ramadan 1444 Hijriah, wilayah Berau krisis listrik. Pasar murah yang menawarkan berbagai kebutuhan pokok digelar di halaman kantor gubernur selama 3 hari. Pria yang digelandang polisi di Kutai Barat ini merupakan pengedar obat jenis Yaridon. Pria berinisial S dan sudah ditetapkan sebagai tersangka ini ditangkap bersama barang bukti 1.968 butir obat Yaridon yang dikemas dalam 2 bungkus besar. Kasatres Narkoba Polres Kutai Barat AKP Bita Priyani menyatakan, obat yang disita dari tangan S merupakan jenis baru yang ditemukan di Kutai Barat. Obat ini merupakan obat keras dan hanya bisa dibeli dengan resep dokter. Kenapa kita tangkap? Pada saat itu kita melakukan mengamankan seseorang bernama F, itu dia memiliki barang sebanyak 275 butir jenis Yorindo. Nah, setelah kita kembangkan terhadap tersangka atas nama Y, itu kita temukan sebanyak kurang lebih 1.600 lagi di rumahnya di Umbau. Sudah berapa lama Mas jualan? Wakapolres Kutai Barat Kompol Igede Dharma Suyasa menegaskan, Kutai Barat termasuk daerah rawan. Sejak awal tahun 2023, sudah 19 tersangka yang ditangkap karena terlibat peredaran narkoba. Di kurun waktu bulan Januari sampai dengan Maret 2023 berjalan sampai dengan saat ini, ada sebanyak 19 kasus yang ditangani oleh Polres Kutai Barat dan Polsek Jajaran. Dengan tersangka sebanyak 19 orang. Sedangkan Polres Kutai Barat sendiri menangani 16 kasus dengan 16 tersangka dan Polsek Jajaran menangani perkara narkoba sebanyak 3 kasus dengan tersangka sebanyak 3 orang. Sementara S kini harus bersiap-siap menghadapi pidana 15 tahun penjara, sedangkan pemasok obat keras ini masih diburu polisi. Amir Hamzah dan Isman melaporkan dari Kutai Barat. Kayu log atau kayu bulat yang dikumpulkan di Kampung Bukit Makmur, Segah ini diangkut menggunakan truk melintasi jalan Kampung Gunung Sari. Angkutan tersebut sudah lama dikeluhkan warga termasuk aparatur kampung setempat karena dianggap kurang aman dan membahayakan pengendara. Dinas Perhubungan yang menyoroti persoalan ini menyebut akan segera membahasnya dalam rapat forum angkutan lalu lintas jalan. Sementara, Dishub akan memeriksa angkutan kendaraan karena dinas ini masih meragukan terkait beban muatan kayu yang diangkut saat melintasi jalan kampung. Yang jelas kalau saya, sesuai kewenangan saya, pasti saya koordinasikan dengan Kadishub. Mesti saya laporkan. Itu kan kewajiban saya laporkan. Kan? Pasti nanti Kadishub mengkoordinasi ke yang berwenang kan, ya tentunya tadi ke bidang angkutan dan sebagainya. Pasti saya sampaikan ke Kadishub. Biasa apa aja yang menjadi perhatian dari Dishub terkait ini Pak? Apakah izinnya atau dimensi kendaraannya Pak? Ya itu tadi. Saya kalau dimensi kendaraan saya yakin dia lolos. Kalau lihat foto yang masih jadi tenda kebalik, itu kan terbiasa begini kan, nggak mungkin lebih dari 9 meter. Yakin saya dia lolos itu. Tinggal bobot, nah kalau bobot mesti timbang pula.
Keluh kesah terkait angkutan kayu bulat ini disampaikan warga Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah. Mereka resah karena angkutan kayu pada malam hari itu dianggap mengganggu dan membahayakan keselamatan warga. Ya kalau kita sebagai warga apalagi kan bermukim di pinggir jalan begini merasa sangat terganggu lah ya kan. Selain debu bahaya juga, kayu lok kan lewat di sini. Kalau panjangnya ada sekitar berapa meter? Ada 4 meteran katanya ya? Ada 4 meter, 5 meter itu. Panjangnya. Selama ini, selama melakukan kegiatan aktivitas di sini, pernah enggak membuat sosialisasi atau pertemuan ke sini? Setahu warga kami di sini ya, enggak ada sih. Enggak ada ya? Iya. Belum ada sosialisasi ya, untuk warga-warga yang di sini bermukim di sini kan. Ya. Berarti penggunaan jalannya ini biasa dia menggunakan jalan ini apa pada saat pagi, siang atau malam? Malam terkadang banyak. Biasanya malam mereka malam. ya. Warga meminta pemerintah Kabupaten Berau mengambil langkah cepat agar angkutan kayu tersebut tidak lagi melintasi permukiman warga. Mereka juga meminta agar legalitas kayu itu diperiksa. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Tulisan-tulisan bernada protes kepada pelaksana proyek daerah aliran sungai atau DAS Ampal di Jalan MT Haryono Balikpapan ini dilakukan warga. Mereka menyampaikan protes karena proyek tersebut dinilai lambat dan tidak memberi ruang bagi warga untuk melintas. Ketua DPRD Balikpapan, Abdullah, yang menggelar inspeksi mendadak kecewa setelah mengetahui presentasi pengerjaan proyek baru mencapai 21%. Ia mendesak kontraktor secepatnya membuka salah satu sisi jalan agar bisa dilalui warga. Abdullah meminta kondisi jalan seperti itu sudah bisa dinikmati warga sebelum Ramadan. Apa upaya Bapak untuk bisa mematuhi? Saya secara pribadi maupun lembaga DPRD mendorong kepada pelaksana ini harus proaktif dan peduli pada rakyat Balikpapan. Karena ini proyek sudah terlanjur lama ya, kemudian penutupan jalan juga lama, dan mudah-mudahan janji dari Pak Arif tadi selaku manajer tadi bisa ditepati sebelum Ramadan. Minimal satu sisi jalan yang ada di sini bisa dilalui oleh masyarakat Kota Balikpapan ya. Jadi yang kami harapkan ya kan, ini bukan permasalahan pemerintah lagi sudah nih ya. Jadi karena pemerintah sudah selalu sering dibully ya kan. Jadi saya ingatkan kepada PT Pak Reza bahwa ini rakyat Balikpapan sudah mulai bergejolak ya kan. Lawannya bukan dengan pemerintah saja tetapi dengan rakyat Balikpapan. Proyek DAS Ampal ini nilainya 136 miliar rupiah dan dananya bersumber dari APBD Balikpapan. Tujuan pembuatan DAS Ampal ini mengatasi banjir yang kerap terjadi di kawasan tersebut. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pria di Kutai Barat edarkan obat terlarang jenis baru. Jelang Ramadan 1444 Hijriah, wilayah Berau krisis listrik. Pasar murah yang menawarkan berbagai kebutuhan pokok digelar di halaman kantor gubernur selama 3 hari. Gardu listrik di Tanjung Redep, Berau, inilah yang diharapkan mampu mengurangi pemadaman bergilir di Kabupaten Berau. Akan tetapi, hingga kini pemadamannya tetap berlangsung menyebabkan warga makin resah. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar di gedung DPRD Berau, PLN dan Perusda Kelistrikan didesak untuk secepatnya
mengembalikan keadaan agar pasokan listrik ke rumah-rumah warga kembali normal sebelum Ramadan. DPRD mengancam akan mengambil langkah tegas jika pasokan listrik ke rumah-rumah warga masih tetap bergilir saat Ramadan. Hasil RPP tadi sudah dengar bersama bahwa menghadapi bulan Ramadan bulan Ramadan ke Lebaran tidak ada masalah mengenai kelistrikan. Kita lihat kalau apa yang disampaikan oleh manajer wilayah PLN dengan direktur PLTU tidak sesuai yang disampaikan karena ini rapat resmi, kita akan panggil lagi. Oke. Baru kita akan tentukan sikap. Manajer PLN UP3 Berau, Haryadi Poel, menyatakan tidak bisa berbuat banyak untuk mengatasi defisit listrik. Satu-satunya upaya yang bisa dilakukan adalah menambah mesin pembangkit berkapasitas 7 MW. Jadi pada intinya, tadi dengan hari ini ya, ada kegiatan RDP ya, salah satunya PLN yang dipanggil ya. Jadi pada intinya kami ini dari PLN seperti kondisi saat ini memang kita masih mengalami defisit ya. Jadi dari program jangka pendek dan jangka menengah yang saat ini kita laksanakan di jangka menengah itu penambahan mesin. Jadi ada penambahan mesin kapasitas 7 MW. Meski sudah mendapat keterangan terkait penambahan mesin, namun kabar tersebut tidak menggembirakan karena tambahan daya ini baru bisa dinikmati 3 April 2023 mendatang. Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Baik, terima kasih. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kutai Timur secara resmi keluar dari koalisi partai pengusung Ardiansyah Sulaiman Kasmidi Bulang atau ASKB, yang kini menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur. Partai ini bersingkukuh keluar dari koalisi karena menilai Bupati dan Wakil Bupati terpilih gagal menata masyarakat Kutai Timur menjadi lebih sejahtera. Rendahnya kepastian hukum dan dugaan penyalahgunaan kewenangan. Sebelum memutuskan meninggalkan koalisi, Partai Demokrat sudah mengevaluasi kerja pemerintah kabupaten hingga Februari 2023. Mereka juga banyak menerima masukan dan keluhan dari masyarakat. Indikasi penegakan hukum masih kurang begitu baik di pemerintahan ini. Ada beberapa kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, misalnya tidak mendapat perhatian cukup dari bupati. Kemudian birokrasi, ini yang paling penting sebenarnya yang mengawal pemerintahan ke depan. Dalam hampir 3 tahun ini masih terjadi bongkar pasang kepala-kepala OPD yang sebenarnya ini adalah prajurit-prajurit utamanya bupati dalam bekerja. Belum terangkai dengan baik nih susunan orang-orang yang mendapat kepercayaan dari beliau berdua. Wakil Bupati Kasmidi Bulang menyayangkan langkah yang diambil Partai Demokrat. Sebagai partai pengusung, Demokrat seharusnya memanggil Bupati dan Wakil Bupati untuk meminta pertanggungjawaban terkait kebijakan yang diterapkan. Kasmidi juga menampik anggapan jika kepemimpinan mereka gagal karena APBD Kutai Timur dari tahun ke tahun senantiasa meningkat. Dipanggil wajar, dia partai pengusung kan? Memanggil paslon yang dia usung dan menang, minta pertanggungjawaban. Ini kamu sudah 3 tahun nih, coba lihat prestasimu. Nah, baru kalau dia setuju, baru dia. Kalau langsung keluar ini kan kita bingung. Saya lihat sih memang ada beberapa yang menjadi pemikiran kenapa Demokrat keluar. Salah satunya tidak transparansi, kegagalan banjir. Itu bisa kita jelaskan semua. Segera dimulai. Pasangan ASKB diusung koalisi Partai Demokrat, PKS dan Berkarya. Pasangan Ardiansyah Sulaiman Kasmidi Bulang terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kutim setelah di Pilkada 2020 menang atas 2 pasangan lainnya yakni Mayunadi, Lulu Kinsu, dan Awang Ferdian Uce.
Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Segera dimulai oleh Ketua DPRD. Antisipasi terhadap bahaya hoax, ya, berita, tapi ujungnya adalah Seratusan warga Sungai Pinang Samarinda diundang Polsekta Sungai Pinang untuk berdiskusi secara terbuka terkait keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Sepanjang kegiatan, polisi memberi kesempatan kepada warga menyampaikan keluh kesahnya terkait pengamanan termasuk hal-hal lainnya. Beberapa warga menyatakan dari diskusi ini hubungan antara polisi dan masyarakat makin akrab. Bahkan beberapa persoalan bisa diselesaikan secara damai. Kapolsekta Sungai Pinang AKP Nordianto menyatakan diskusi semacam ini sering dilaksanakan. Polisi bisa belajar banyak tentang situasi Kamtibmas dari informasi yang diberikan warga. Dari sini polisi bisa mempersiapkan diri saat pengamanan pemilu serentak 2024. apa saja kegiatan atau kegiatan? Saya ingin semuanya bersama-sama warga masyarakat, khususnya tokoh-tokoh yang ada masyarakat, RT, LPM, KPR, kemudian juga sesepuh, terus kemudian organisasi-organisasi kemasyarakatan di wilayah hukum Provinsi Minang bersama-sama untuk menciptakan situasi yang kondusif, khususnya jelang terdekat adalah bulan puasa. Kemudian berikutnya adalah memasuki pesta demokrasi tahun 2024. Itu telah menyelesaikan kasus saya yang tergantung-gantung selama 2 tahun di bawah kepemimpinan Pak Nordianto. Ternyata hanya dalam waktu tempo 2 bulan kasus saya sudah bisa kelar, dan alhamdulillah sekarang sudah selesai. Diskusi antara warga dan polisi ini dinilai penting untuk meningkatkan keamanan dan ketentraman karena wilayah Polsekta Sungai Pinang membawahi 2 kecamatan, yakni Sungai Pinang dan Samarinda Utara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pria di Kutai Barat edarkan obat terlarang jenis baru. Jelang Ramadan 1444 Hijriah, wilayah Berau krisis listrik. Pasar murah yang menawarkan berbagai kebutuhan pokok digelar di halaman kantor gubernur selama 3 hari. Pasar murah di halaman kantor gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Selasa siang ramai didatangi pembeli. Di pasar murah ini tersedia berbagai kebutuhan pokok mulai beras, minyak goreng, sayur mayur, cabai, bawang, dan lain-lain. Pedagang memastikan berbagai kebutuhan pokok yang dijual jauh di bawah harga pasar. Salah satunya adalah cabai yang dijual dengan harga petani dengan selisih harga Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk sayur mayur, selisihnya hingga Rp2.000 per ikat. 65 sekilo, ya. Cabai keriting 40. Harga petani nih Pak. Harga petani ya? Iya. Yang dijual di sini harga petani? Harga petani, pasar murah harga petani. Berarti selisih dengan pasar berapa sekiranya Bu? Bisa 10 sampai 15.000. Bisa 10 sampai 15.000. Pasar 1 kilo 12.000. Ini saya cuma jual 8.000 aja. 8.000. Iya. Terong ini? Iya. 1 kilo berapa di pasar? 12.000. 12.000. Di sini 8.000. Enggak rugi Bu? Enggak ya? Kalau bawang putih naik, bawang merah yang agak turun. Bawang putih berapa sekilo? 32. Sebelumnya? Sebelumnya 30, 28. Oke, kalau bawang merah? Ini 30 enggak apa-apa, kalau sementara kan ini dapat murah lagi. Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni menyatakan
Gerakan pangan murah melalui pasar murah ini akan digelar secara rutin dengan melibatkan mitra kerja yang lebih banyak agar kebutuhan pokok yang dipasarkan lebih beragam. Tujuannya meringankan beban warga yang terdampak oleh kenaikan harga pangan. Ini kegiatan di awal tahun yang dilakukan, gerakan pangan murah. Kita berharap nanti kegiatan ini bisa secara reguler ya dilakukan, kemudian nanti lokasinya tidak harus di sini, bisa berbeda tempat lain. Kemudian nanti kita berharap kegiatannya bisa skala lebih besar, melibatkan lebih banyak pihak, mitra distributor, kemudian tadi juga Badan Pangan Nasional juga menawarkan siap untuk melakukan kerjasama untuk membuat kegiatan yang serupa dengan skala yang lebih besar. Bu Tri, terkait dengan harga lombok yang semakin hari semakin naik, apalagi ini mengantisipasi Ramadan Idul Fitri, seperti apa Bu ke depan untuk karena itu ini salah satu kegiatan untuk membantu masyarakat di dalam penyediaan lombok. Nah, berikutnya tentu ke depan kita juga akan melihat ini pasokan dan harganya. Kita juga akan bicara dengan distributor. Jadi di dalam perdagangan itu juga tidak hanya nilai ekonomis yang diperhitungkan, tapi juga ada kemaslahatan umatnya gitu ya. Nah, pasar murah di halaman kantor Gubernur Kaltim ini berlaku 3 hari dari Selasa hingga Kamis. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Daripada pembeli mengakibatkan terjadi beras mengalami lonjakan kenaikan. Pemerintah Kota Samarinda terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui beberapa program. Kali ini upaya tersebut dilakukan melalui subsidi air bersih kepada warga tidak mampu dan miskin ekstrim. Pekerja besar yang Bapak Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan strategi menurunkan kemiskinan itu diawali dengan memahami kondisi yang menjadi sebab mereka kesulitan ekonomi. Dengan memberikan keringanan atau subsidi air bersih kepada warga tidak mampu, maka akan membuka peluang bagi warga tidak mampu untuk memanfaatkan dananya untuk kepentingan lainnya. Inflasi di bawah nasional. Kalau kita mengidentifikasi satu masalah, kalau mau tuntas kita harus tahu penyebabnya apa. Kalian kalau demam, tiba-tiba beli obat demam, penurun demam, ya mungkin sesaat bisa mengatasi, tapi pagi demam lagi. Karena yang kalian beli adalah obat penurun panas. Padahal panasnya disebabkan mungkin karena infeksi. Harusnya belinya bukan penurun demam, belinya antibiotik. Kita harus tahu problemnya supaya programnya benar, eksekusinya benar, dan APBD yang kita lokasikan maupun anggaran PDAM sendiri yang dilokasikan untuk mengatasi itu tepat sasaran. Wali Kota juga memastikan pelanggan PDAM di Samarinda kini tidak lagi kesulitan membayar tagihannya karena sudah disiapkan satu aplikasi layar perumdam yakni Smart Water. Aplikasi ini diyakini mampu mengatasi persoalan kebocoran anggaran di tubuh PDAM. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. 562 bintara polisi yang baru menjalani latihan gabungan kuat atau Latgab kuat Selasa siang dikukuhkan dalam suasana berbeda. Sepanjang upacara, ratusan bintara muda ini berdiri di air dan mereka harus merangkak di atas pasir jelang pembaretan. Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menyatakan, latihan gabungan ini merupakan kesiapan polisi jelang pemindahan ibu kota negara. Nantinya, dari 562 bintara muda yang baru menjalani pelatihan, sebagian ditempatkan di Polresta Ibu Kota Negara Nusantara, dan sebagian lainnya di Polsek dan Polsekta di beberapa daerah di Kalimantan Timur. Hari ini Dirsamapta mengakhiri kegiatan latihan apa sih namanya? Latgab kuat sekaligus diakhiri kemarin. 562 itu dan alhamdulillah ini sebagian besar adalah bintara IKN
tapi nanti sangat fleksibel. Ini yang memang diproyeksikan untuk akan mengawali kesatuan di IKN, Polresta IKN bersama polsek-polsek. Kita lihat kemampuan mereka tadi, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu bisa terpelihara seperti semangatnya untuk mengabdi kepada Polri ya. Suasana gembira pecah usai pembaretan. Mereka tetap bergembira meski pembaretan ini merupakan langkah awal perjuangan mereka untuk menjaga keamanan selama menjadi polisi. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.